Kemenpan RB bersama DPR sepakat menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CSN 2024 menjadi Oktober 2025 bagi PNS dan Maret 2026 bagi P3K. Ini berarti sebanyak 1,2 juta CSN nasibnya digantung. Hal ini menimbulkan polemik. Nah, pro kontra yang muncul antara lain menggambarkan bahwa profesi sebagai aparatur negara ini masih tergolong profesi idaman. Apa sih menariknya profesi ini? ASN profesi idaman bukan pernyataan kaleng-kaleng, ada datanya. Berdasarkan hasil jajak pendapat Kompas melalui wawancara telepon kepada 510 responden di 34 provinsi pada 15 hingga 17 Januari 2024, sebanyak 46,2% atau hampir setengah bagian responden menyatakan tertarik mendaftar seleksi CPNS 2024. Adapun alasan terbanyak responden tertarik mendaftar karena PNS dianggap sebagai profesi yang paling jelas jenjang karirnya. Ini disampaikan 55% responden. Oleh 26,9% responden lainnya beranggapan bahwa profesi ini menjanjikan karena ada jaminan pensiun. Lalu 13,4% responden merasa profesi ini sesuai dengan cita-cita sebagai abdi negara. Selain kejelasan soal jenjang karir dan jaminan pensiun, kesejahteraan ASN juga nggak main-main. Sebagai abdi negara dengan gaji yang dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, pengumuman kenaikan gaji yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam pidato nota keuangan 18 Agustus 2023 tentu menjadi angin segar. Belum lagi pengumuman Presiden Prabowo Subianto pada Selasa lalu tentang THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara ikut memoles daya tarik profesi ini. Pada 2023, pemerintah mengumumkan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri sebesar 8% pada 2024. Kenaikan gaji tersebut berlaku untuk semua golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4. Selain ASN, kenaikan gaji yang telah disahkan dalam Undang-Undang APBN 2024 juga diberikan kepada para pensiunan yang akan mengalami kenaikan sebesar 12%. Kenaikan gaji PNS sebesar 8% tahun 2024 ini tercatat merupakan kenaikan tertinggi selama Jokowi menjabat 2 periode pemerintahan. Kenaikan gaji PNS pada era Jokowi juga hanya terjadi 3 kali, yaitu tahun 2015 sebesar 6%, 2019 sebesar 5%, dan 2024 sebesar 8%. Kejayaan sebagai aparatur negara dirasakan pada masa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hampir setiap tahun gaji PNS selalu naik. Kenaikannya pun jauh lebih tinggi, bahkan tahun 2008 kenaikan gaji PNS tercatat tertinggi hingga 20%. Pada era pemerintahan SBY selama 2 periode 2004 hingga 2014, paling tidak SBY tercatat 9 kali menaikkan gaji PNS, yaitu tahun 2004 sebesar 15%, 2007 15%, 2008 20%, 2009 15%, 2010 5%, 2011 10%, 2012 10%, 2013 7%, dan 2014 6%. Adapun total persetujuan prinsip formasi seleksi CSN tahun 2024 sebesar 1.289.824 untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap. Formasi ASN tahun anggaran 2024 ini merupakan yang terbesar selama 10 tahun terakhir. Dari jumlah formasi CSN tersebut, kebutuhan PNS tahun 2024 adalah sebanyak 247.487 formasi, yang terdiri dari 54% instansi daerah, dan 46% instansi pusat. Pada 2024, jumlah ASN tercatat lebih dari 4,7 juta orang, terdiri dari 3,7 juta PNS dan 1,1 juta P3K. Jumlah ini setara dengan 1,5% total jumlah penduduk Indonesia. Pertanyaannya, dengan jumlah sebanyak ini dan jaminan kesejahteraan, apakah ASN sudah ideal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan sebagai abdi negara yang melayani masyarakat Indonesia?